Mediasi antara Jering SID dan Adam Denny dalam kasus dugaan ancaman dengan kekerasan baru saja digelar Sabtu siang 14 Agustus. Mediasi kedua pihak berlangsung di gedung Bareskrim Polda Metro Jaya. Adam Denny datang ke gedung Bareskrim Polda Metro Jaya bersama pengacaranya, kemudian disusul Jering bersama sang istri. Pada pendirian saya di awal, karena memang ini proses mediasi harus dilewati, jadi harus kita jalankan karena memang prosedur hukumnya seperti itu. Tapi saya memberi statement hanya satu untuk saat ini, kemungkinan untuk damai masih sangat kecil. Setelah mediasi, meski keduanya sepakat untuk saling memaafkan, namun sayang Adam Denny tetap akan melanjutkan proses hukum untuk Jering SID. Menurut Adam Denny, kemungkinan untuk damai sangat kecil dan meminta pihak penyidik untuk tetap melanjutkan proses hukum yang berlaku. Sebelum saya melaporkan, saya hanya meminta syarat kepada terlapor untuk membuat video permintaan maaf kepada publik dan kepada saya, terutama untuk pada publik yang seputar masalah endorsement COVID itu. Cuma memang tidak memenuhi kesepakatan, dan saya juga selalu konsultasi ke kuasa hukum saya ketika memang proses mediasi kemarin ditolak. Kemungkinan besar dan kemungkinan kecilnya untuk damai dalam perjalanan kasus ini benar-benar sangat kecil kemungkinannya. Itu paling aja. Saya tidak menuntut apa-apa, bahkan saya tidak meminta mungkin isu-isu di luar ya, tidak meminta nominal-nominal sama sekali. Mohon teman-teman jangan memanaskan situasi. Saya pure di sini sudah membuka mediasi sebelum melaporkan. Jadi ketika ada proses mediasi, kemungkinannya sangat kecil untuk kami menyelesaikan masalah ini secara hukum. Jadi biar pihak kepolisian saja yang memproses kasus ini. Meski berstatus sebagai tersangka, namun Jering SID tidak ditahan oleh polisi dengan beberapa alasan. Salah satunya karena Jering sudah meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Ini disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Adi Hidayat. Sekarang secara KUHP ada dua alasannya, objektif dan subjektif. Objektif mah jelas lah bahwa pasal yang disangkanya bisa ditahan dan lain sebagainya. 5 tahun ancamannya dan lain sebagainya, saya pikir sudah paham rekan-rekan. Yang kedua, alasan subjektifnya untuk dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan adalah 3 hal. Yang pertama, dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua adalah dikhawatirkan berbuat kembali, mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga adalah menghilangkan barang bukti. Dari ketiga aspek subjektif ini, penyidik berkesimpulan tidak ditahan. Penyidik berkesimpulan tidak ditahan. Kenapa? Karena satu, yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan kita walaupun panggilan kedua. Yang kedua, barang bukti sudah utuh yang ada sudah disita oleh penyidik yang tidak mungkin untuk dihilangkan oleh para pihak. Dan yang ketiganya adalah mengulangi perbuatannya, diindikasikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan permohonan maaf dan mengerti apa kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jadi kalau pertanyaan ditahan atau tidak, jawabannya tidak dilakukan penahanan.